Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini, nomor NIM 28920500027, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti, Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan tentang sifat dan unsur-unsur wirausaha dengan dosen pengampu Bapak Darmenis SEMM. Yang pertama adalah nilai-nilai dari kewirausahaan. Menurut Meredith DKK tahun 2002, dalam Basrowi 2011 nomor 27 sampai nomor 28, mengemukakan bahwa nilai-nilai hakiki dan penting atau yang mencerminkan sifat-sifat dari seorang wirausahawan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama adalah percaya diri atau self-confidence. Percaya diri adalah panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, serta banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Lalu yang kedua adalah berorientasi tugas dan hasil. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Peluang dalam kewirausahaan hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Lalu yang ketiga adalah keberanian mengambil resiko. Seorang wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausaha menghindari situasi resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pilihan terhadap resiko tergantung pada yang pertama ada daya tarik setiap alternatif, yang kedua kesediaan untuk rugi, dan yang ketiga adalah kemungkinan relatif untuk sukses dan gagal. Yang keempat adalah kepemimpinan yang baik. Seorang wirausaha harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Seorang wirausaha selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru serta berbeda sehingga menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasaran, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Lalu yang kelima adalah berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha harus memiliki perspektif dan pandangan ke masa depan. Kuncinya adalah dengan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang sekarang. Dan yang keenam adalah keorisinilan, yaitu kreativitas dan inovasi. Seorang yang inovatif adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, tidak pernah puas dengan cara-cara yang dilakukan saat ini, meskipun cara tersebut cukup baik. Yang kedua, selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya. Dan yang ketiga adalah selalu ingin tampil berbeda atau selalu memanfaatkan perbedaan. Selanjutnya adalah seorang wirausahawan agar sukses dalam menjalankan kegiatan bisnisnya juga harus mempunyai sikap-sikap sebagai berikut ini. Yang pertama berani, yang kedua adalah jujur, ketiga tekun, 4 ulet, 5 sabar, yang keenam adalah tabah, ketujuh positif, kedelapan rendah hati, 9 kemauan atau daya juang yang tinggi, dan yang ke-10 adalah tanggung jawab. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik wirausahawan. Karakteristik wirausahawan menurut konsep 10D dari Bygrave terdiri dari yang pertama adalah dream, yaitu seorang wirausahawan mempunyai visi keinginan terhadap masa depan pribadi dan bisnisnya, serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan impiannya. Yang kedua adalah decisiveness, yaitu seorang wirausahawan adalah seorang yang bekerja cekatan, tidak lambat, dan harus memiliki kemampuan cepat dalam berpikir, tepat dalam bertindak. Yang ketiga adalah doers, yaitu seorang wirausahawan harus mampu menindaklanjuti setiap keputusan yang dibuatnya dan melaksanakan pekerjaan secepat mungkin dan tidak menunda-nunda peluang bisnis yang baik yang diberikan kepadanya.
Lalu yang keempat adalah determination, yaitu seorang wirausahawan dalam melaksanakan pekerjaannya penuh perhatian, memiliki tanggung jawab yang tinggi, dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan apapun dalam kegiatan bisnisnya. Yang kelima adalah dedication, yaitu seorang wirausahawan memiliki berdedikasi terhadap bisnisnya, bahkan harus siap mengorbankan kepentingan keluarga untuk sementara waktu demi kepentingan bisnisnya. Lalu yang keenam adalah devotion, yaitu seorang wirausahawan mencintai pekerjaan dan produk yang dihasilkan dari kegiatan bisnisnya. Yang ketujuh adalah detail, yaitu seorang wirausahawan sangat memperhatikan faktor-faktor kritis dalam kegiatan bisnisnya secara rinci dan tidak mengabaikan faktor kecil yang dapat menghambat kegiatan usahanya. Yang kedelapan adalah destiny, yaitu seorang wirausahawan bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapainya, bebas dan tidak mau bergantung kepada orang lain. Yang kesembilan adalah dollars, yaitu seorang wirausahawan menganggap uang sebagai ukuran kesuksesan bisnisnya dan berasumsi jika berhasil dalam bisnis maka seseorang pantas mendapatkan laba, bonus, atau hadiah. Dan yang ke-10 adalah distribute, yaitu seorang wirausahawan harus memiliki orang-orang kepercayaan yang bisa diandalkan untuk meraih sukses dalam kegiatan bisnisnya. 10 kesalahan fatal kewirausahaan. Yang pertama, ketidakmampuan manajemen. Lalu yang kedua, kurang pengalaman. Yang ketiga, pengendalian keuangan yang buruk. Yang keempat, lemahnya usaha pemasaran. Lalu yang kelima adalah kegagalan mengembangkan perencanaan strategis. Yang keenam adalah pertumbuhan perusahaan yang tidak terkendali. Yang ketujuh, lokasi yang buruk. Kedelapan, pengendalian persediaan yang tidak tepat. Kesembilan adalah penetapan harga yang tidak tepat. Dan yang ke-10 adalah ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Yang selanjutnya adalah prinsip efektuasi menurut Robert D. Hisrich, DKK 2008 nomor 40-41, mengelompokkan prinsip-prinsip wirausaha menjadi 5 yang disebut juga dengan prinsip efektuasi, yaitu yang pertama adalah prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan atau patchwork quilt principle. Ini adalah sebuah prinsip tindakan yang didorong oleh keinginan, berlawanan dengan yang didorong oleh tujuan. Penekanan di sini adalah menciptakan suatu hal baru dengan cara yang ada, daripada menemukan cara untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah prinsip resiko yang dapat ditanggung atau affordable loss principle. Prinsip ini menetapkan komitmen di awal terhadap kesediaan seseorang untuk menanggung kerugian, daripada berinvestasi dengan mengkalkulasikan imbal hasil yang diharapkan dari suatu proyek. Yang ketiga adalah prinsip burung di tangan atau bird in hand principle. Prinsip ini melibatkan negosiasi dengan setiap dan seluruh pihak yang berkepentingan, bersedia memberi komitmen untuk proyek, tanpa mengkhawatirkan biaya-biaya peluang atau mengelaborasi analisis persaingan. Yang keempat adalah prinsip limun atau lemonade principle. Prinsip ini menyarankan agar mengakui dan menyelaraskan tindakan berkelanjutan untuk mengendalikan kejutan-kejutan daripada menghindarinya, mengatasi atau beradaptasi dengan hal tersebut. Dan yang kelima adalah prinsip pilot dalam pesawat atau pilot in the plane principle. Prinsip ini menyarankan agar mengandalkan dan bekerja dengan orang yang menjadi pemandu utama peluang dan tidak membatasi upaya wirausaha untuk mengeksploitasi faktor-faktor yang berada di luar kendali individu seperti perubahan teknologi dan tren sosioekonomi. Kiat-kiat sukses berwirausaha. Sukses berwirausaha tidak terlepas dari pemikiran kreatif dan inovatif dari seorang wirausahawan itu sendiri. Kreativitas tidak begitu saja terjadi di dalam organisasi. Seorang wirausahawan harus membuat lingkungan yang dapat menyuburkan kreativitas baik bagi dirinya sendiri maupun bagi karyawannya. Selanjutnya adalah kiat-kiat sukses berwirausaha menurut Thomas Zimmerer DKK tahun 2008 nomor 75-79, yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, masukkan kreativitas sebagai nilai inti perusahaan. Yang kedua, merangkul keragaman.
Yang ketiga, mengharapkan kreativitas. Lalu yang keempat adalah mengharapkan dan memberi ruang pada kegagalan. Yang kelima adalah mendorong rasa ingin tahu. Yang keenam adalah melakukan perubahan tata ruang secara periodik. Yang ketujuh adalah memandang masalah sebagai tantangan. Lalu yang kedelapan adalah memberikan pelatihan kreativitas. Yang kesembilan memberikan dukungan. Dan yang kesepuluh adalah mengembangkan prosedur untuk menangkap ide-ide. Selanjutnya adalah kiat-kiat sukses berwirausaha menurut Basrowi tahun 2011, yaitu yang pertama, ketekunan, kedua, berani mengambil resiko, yang ketiga, terampil dan tidak putus asa, yang keempat, berdoa, kelima, berani berubah, dan yang keenam adalah pandai mengelola, yang ketujuh, segar dan pintar, dan yang kedelapan, kemauan terus belajar. Cukup sekian materi kewirausahaan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.